5 Amalan Hidup oleh Isanto. Ayah saya adalah Maijen TNI Purnawirawan Iskandar, mantan anak buah Pak Harto di masa revolusi. Mengetahui saya terpilih sebagai ajudan Pak Harto, ayah saya sangat mendukung dan menasihati. Beliau itu orang hebat, layak kamu ikuti. Sebaliknya, Pak Harto pernah berkata kepada saya, bapakmu itu tentara yang hebat dan pemberani. Contohlah bapakmu. Tentu saja, bukan hubungan yang saling mengagumi itu yang membuat saya terpilih sebagai ajudan presiden. Saya sungguh bersyukur bahwa saya yang lulusan Akabri tahun 1974 termasuk prajurit berprestasi dari Korps Kavaleri. Jenderal TNI Susilo Sudarman yang juga kavaleri begitu mengetahui saya terpilih sebagai ajudan presiden, seusai rapat kabinet, mengumumkan di hadapan para menteri. Inilah kebanggaan Angkatan Darat yang berasal dari kavaleri. Menegur Bob Hasan. Saya menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia antara 1995 hingga 1998. Menjadi ajudan berarti siap melayani Presiden 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sama artinya dengan harus meninggalkan keluarga, kesenangan diri, bahkan siap sedia mengorbankan jiwa dan raga jika diperlukan. Suatu ketika, Pak Harto bermain golf dengan sejumlah kolega, salah satunya Bob Hasan. Melihat kaos yang dikenakan Bob Hasan tidak rapi, saya lantas menegurnya. Agak terperangah dengan teguran itu, Bob bertanya kepada Pak Harto, siapa sebenarnya ajudan yang satu ini? Lah, dia ini kan anaknya Iskandar. Ya pantas kalau berani. Begitu ujar Pak Harto. Bob Hasan yang anak angkat Jenderal TNI Gatot Subroto tahu betul tokoh-tokoh pejuang yang terlibat dalam berbagai pertempuran di masa revolusi kemerdekaan di Jawa Tengah, termasuk ayah saya. Kenapa masih gelap? Pak Harto selalu sholat 5 waktu di awal waktu. Suatu ketika, dalam penerbangan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, saya melihat Pak Harto tiba-tiba bangun dan beranjak ke ruangan toilet VIP. Agak lama, baru Pak Harto kembali ke tempat duduk. Beliau rupanya gelisah. Sebentar-sebentar menyibakkan tirai jendela pesawat dan menatap gelapnya malam di luar. Mengapa tak kunjung pagi? Tiba-tiba Pak Harto memanggil. Siapa? Saya menghampiri. Kenapa masih gelap ya? Tanya Pak Harto. Jam berapa sekarang? Mohon izin. Saya melirik jam di tangan. Sekarang baru pukul 00.30 lebih, Pak. Barusan saya sholat subuh. Pak Harto tersenyum. Nampaknya beliau khawatir terlambat sholat. Mengira sudah saatnya subuh, beliau langsung sholat. Setiap kali tiba di kamar hotel, pertanyaan pertama Pak Harto kepada para ajudannya adalah, kemana arahnya kiblat? Bersungguh-sungguhnya Pak Harto menjalankan sholat. Saya saksikan ketika Pak Harto dan keluarga melaksanakan ibadah umrah. Ketika salat sunnah di depan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya cermati Pak Harto melakukannya hingga lebih dari 20 rakaat. Saya sampai-sampai harus memperingatkan Pak Harto hingga 3 kali, karena anggota rombongan sudah masuk kendaraan dan siap melanjutkan perjalanan. Aku orang ngerti. Kebiasaan Pak Harto di sela-sela waktu perjalanan adalah memeriksa
dan memberikan disposisi surat-surat yang masuk. Biasanya, surat-surat dibawa oleh petugas khusus masuk ke kamar beliau. Sebagai ajudan, saya duduk di dekat meja kerja, siap menunggu instruksi. Surat-surat dari kepala negara sahabat umumnya berbahasa Inggris. Biasanya Pak Harto membaca sebentar, kemudian menyerahkan kepada ajudan untuk dibaca, dan memberikan resume akan isi surat itu. Sambil mendengar saya menyampaikan resume, Pak Harto asyik membuat catatan pada surat yang lain. Setelah itu, barulah Pak Harto membubuhkan disposisinya. Suatu ketika, saya disodori surat bertulisan Arab dari salah satu kepala negara di Timur Tengah. Saya pun lantas terdiam dan berpikir keras. "Kenapa lama, Is?" tanya Pak Harto. "Siapa? Saya tidak tahu artinya," jawab saya bingung. "Podo wae, aku ya orang ngerti," tugas Pak Harto sambil tersenyum kecil. "Ya sudah, nanti suruh ahli alatas saja yang menanggapinya," ujar Pak Harto lagi. "Is, ada yang ketinggalan." Malam hari sebelum Pak Harto berpidato di hadapan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, saya memeriksa dan memastikan kelengkapan seluruh perangkat yang dibutuhkan Pak Harto untuk tampil dalam forum bergengsi itu. Tiba saatnya, kami mengiringi Pak Harto menuju mimbar. Berdua saja, kami berjalan menyusuri sebuah koridor. Tepat di depan pintu masuk, Pak Harto berhenti. Saya pun ikut berhenti. "Is, ada yang ketinggalan," ujar Pak Harto. Jantung saya berdetak kencang. Waduh, gawat. Bisa habis karir saya. Begitu pikir saya. "Mohon maaf, Pak. Apa yang ketinggalan? Saya siap mengambilnya segera," ucap saya sungguh-sungguh. Pak Harto diam sejenak. Kemudian beliau terus-menerus batuk-batuk kecil dan minta digaruk-garuk punggungnya. Is, ya itu yang ketinggalan," gumam Pak Harto, kemudian melanjutkan melangkah ke ruang pertemuan. Saya hanya bisa diam menahan geli. Tidak sedih, tidak terpukul. Buat saya, masa-masa menjelang Pak Harto mengundurkan diri merupakan masa yang sungguh penuh dengan kenangan. Terutama di malam menjelang hari bersejarah itu, 20 Mei 1998. Pada saat itu, saya bertugas sebagai ajudan jaga di Cendana. Pak Harto sudah masuk ke kamarnya. Namun tak berapa lama, datang utusan membawa dokumen. Begitu saya tahu bahwa dokumen itu begitu penting untuk disampaikan, saya pun mengetuk pintu kamar Pak Harto. Di malam seperti itu, biasanya Pak Harto masih terjaga untuk berzikir dan sholat malam. Dokumen yang saya bawa berisi pernyataan sejumlah menteri yang tidak bersedia lagi bergabung dalam kabinet yang tengah disiapkan oleh Pak Harto. Seperti banyak diketahui orang, malam itu juga Pak Harto menginstruksikan agar esok hari disiapkan acara untuk beliau menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia, sekaligus pengangkatan B.Y. Habibie untuk menggantikannya menuntaskan masa bakti kepresidenan. Meskipun Pak Harto tidak menjadi presiden, saya tetap menjalankan tugas sebagai ajudan Pak Harto. Saya melihat Pak Harto tidak begitu nampak bersedih, apalagi terpukul. Sebaliknya, cenderung lebih ringan menjalani hari-harinya di Cendana dengan lebih tenang. Dasar beo. Di halaman belakang rumah Cendana, Pak Harto memelihara seekor burung beo. Konon, burung itu pemberian salah satu teman Pak Harto. Burung yang hebat, karena ia bisa menirukan suara manusia, melafalkan Pancasila,
mengucapkan Assalamualaikum, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan setiap kali Pak Harto melintas, beliau itu akan berteriak nyaring sekali. Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Suatu hari, Pak Harto mendekati sangkar burung beo itu. Dengan sigap, sang beo pun menyambut dengan ocehannya yang khas. Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Habibi, kata Pak Harto berupaya membetulkan. Tetapi burung beo itu kembali berteriak. Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Habibi, kata Pak Harto lagi. Namun, sang beo kembali menyahut. Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Pak Harto kemudian meninggalkan burung itu sembari bergumam. Dasar beo. Nasihat terakhir. Menjelang saya mengakhiri masa tugas sebagai ajudan, suatu hari saya dipanggil Pak Harto. Beliau menanyakan kesehatan dan kabar keluarga saya. Kemudian Pak Harto menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada saya. Tidak ada cendera mata yang diberikan, tetapi saya memperoleh hal yang sangat berharga, yang sampai kini saya berusaha jalankan dengan sebaik-baiknya. Jika kamu berumur panjang, melayatlah kepada orang mati dan doakan dia. Jika ingin sehat selalu, jenguk dan bantulah mereka yang sedang sakit. Jika ingin mendapat banyak rizki, datangilah orang yang hajatan. Jika ingin kaya, belajarlah pada orang Cina. Dan jika ingin mendapatkan akhirat, dekat-dekatlah dengan para kiai dan ulama. Mayor Jenderal TNI Is Santoso SH lahir di Tegal 22 Mei 1952. Ia menyelesaikan pendidikan akabri di tahun 1974. Setelah menjadi ajudan Presiden Soeharto, pada 1998, Is Santoso diangkat sebagai pamen ahli bidang pemerintahan, merangkap Dir Binpot Ditjen Pothan. Dan di tahun 2001, Is Santoso menjabat Setditjen Pothan Dephan. Kini, ia adalah tenaga ahli geostrategis dan pertahanan nasional di Lemhanas RI. Tanda jasa yang diperolehnya antara lain Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Kartika Eka Paksi Pratama, dan Bintang Yuda Dharma Pratama. Singkong rebus di Istana Negara oleh Hayono Suyono. Akhir 1997, sebagai fungsionaris Golkar, saya mendapat tugas berkampanye di Jawa Timur. Tujuan saya, Kota Dingin Malang. Ketika itu belum ada lumpur lapindo, sehingga perjalanan ke Malang biasanya ditempuh melalui Surabaya. Tetapi ketika saya tiba di Surabaya sore hari, sebelum berangkat ke Malang, ajudan saya, Mulyono, mengatakan saya mendapat telepon dari Cendana. Saya diminta agar jam 9 pagi besok menghadap Presiden di Istana Merdeka. Langsung saya batalkan kunjungan ke Malang. Malam itu juga, saya kembali ke Jakarta. Keesokan harinya, pagi-pagi saya sudah siap di Istana Merdeka. Sebelum saya melaporkan berbagai kegiatan, Pak Harto duluan meminta maaf karena mendengar saya membatalkan acara di Malang. Kemudian dengan santai beliau berkata, "Semua menteri berkampanye, sehingga saya kesepian." Saat kami mulai berbincang-bincang, staf istana menyajikan singkong rebus
dan makanan pedesaan lainnya. "Mau minum apa?" tanya Pak Harto. Saya kaget, karena biasanya tidak pernah ditanya dan langsung diberi teh. Oh, mungkin Pak Harto mengira saya belum sempat minum kopi, maka saya ditanya. Saya pun meminta kopi. Dalam waktu singkat, kopi itu terhidang di hadapan saya. Setelah itu, dengan ceria Pak Harto mempersilahkan saya makan singkong. "Ini makanan kesukaan saya di istana," kata Pak Harto. Saya agak terkejut, karena Pak Harto belum pernah berbicara sesantai itu dengan saya, kecuali di saat membantu beliau dalam wawancara dengan para akseptor keluarga berencana. Pagi itu, saya merasa Pak Harto memperlakukan saya tidak sebagai tamu, melainkan sebagai teman lamanya. Haryono Suyono lahir di Pacitan, 6 Mei 1938. Ia berkarir di BPS dan meraih doktor tahun 1972 dari University of Chicago, Amerika Serikat. Pulang ke Indonesia, ia bekerja lagi di BPS merangkap BKKBN yang baru saja dibentuk. Pada 1983, Pak Harto menunjuknya sebagai kepala BKKBN. 10 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup merangkap kepala BKKBN pada tahun 1983. Di kabinet berikutnya, ia menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Saat buku ini selesai ditulis, ia menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Damandiri, Jakarta. Saya Tidak Menyesal oleh Sugiono. Saya menjabat Komandan Brigade Lintas Udara 17 Kostrad ketika dipilih menjadi ajudan Presiden RI. Pertama kali melapor kepada Pak Harto, saya merasa damai karena beliau amat tenang dan terasa sekali figur kebapaannya. Perasaan positif itu menguat setelah Pak Harto menanyakan hal pribadi mengenai orang tua dan saya menjelaskan keadaan saya apa adanya. Ketika acara serah terima jabatan, Pak Wiranto berkata, "Sing bisa aja rumangsa, aja rumangsa bisa. Hendaknya bisa mawas diri dan banyak belajar." "Ngerti nggak kamu maksudnya, Ki?" Saya jawab, kira-kira saya menangkap maksud kalimat itu. Pak Wiranto juga mengatakan hal-hal yang perlu dicermati. Misalnya, selesai membaca amanat, pasti Pak Harto memberikannya ke sebelah kiri, tidak pernah berubah. Setelah setahun bertugas, Pak Harto memanggil saya. "Ki, nanti pindah," kata beliau singkat. Saya pun bertanya, apakah kesalahan saya? Karena setahu saya, masa tugas ajudan paling cepat 3 tahun. Pak Wiranto malah 4 tahun lebih. Pak Harto malah bertanya, "Kenapa?" Saya pun menjelaskan bahwa saya masih ingin banyak belajar dalam bertugas sebagai ajudan. "Kalau kamu ada salah kan tidak dipromosi. Belajar itu tidak harus lama. Tetapi kalau kamu masih mau di sini, lapor kepada Panglima." Begitu kata Pak Harto. Walaupun begitu, saya tidak berani melapor kepada Panglima ABRI. Sampai saat Pak Faisal Tanjung melaporkan pergeseran di tingkat perwira kepada Pak Harto, ia bertanya kepada saya, "Yon, kamu mau jadi jenderal ya?" "Terima kasih. Siapa yang tidak mau, Jenderal? Kata Presiden, kamu disuruh lapor pada saya tidak mau.
Ya sudah, kamu di sini saja dulu, kata Pak Faisal Tanjung. Setelah 2 tahun lebih 10 bulan, saya ditugaskan menjadi komandan pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Saya pun tidak bisa menolak lagi. Air wudhu menjelang azan. Saya memandang Pak Harto sebagai pemimpin, sebagai orang tua. Beliau pun memperlakukan saya biasa saja. Ada yang mengatakan Pak Harto itu sulit diterka, tetapi menurut saya tidak. Pernah saya tidak sengaja melakukan hal konyol. Suatu pagi di saat subuh hari, saya harus mengawal beliau untuk pergi memancing. Saya pikir saya akan menunaikan salat subuh dahulu sebelum berangkat, dan Pak Harto pun pasti demikian. Ternyata seusai salat, beliau telah menunggu saya dan sudah siap di dekat mobil. "Berapa rakaat salatnya, Ki?" tanya Pak Harto. "Siap, Pak, 2 rakaat. Jawab saya salah tingkah. Ternyata Pak Harto memiliki kebiasaan mengambil air wudhu sebelum azan dan langsung sholat begitu azan berakhir. Sedangkan saya, selesai azan baru mengambil air wudhu. Sejak itu, saya benar-benar menghafalkan kebiasaan Pak Harto. Mulai dari kapan waktu beliau berangkat main golf, kapan waktu beliau tidur, dan jadwal kegiatan lainnya. Hal ini tidak terlalu sulit, karena jadwal kegiatan rutin beliau sangat teratur. Baru sekali seumur hidup. Di saat Pak Harto menerima tamu, jika sudah habis waktunya, ajudan harus berani mengingatkan. Caranya adalah dengan masuk ke ruangan beliau. Suatu ketika, Pak B.Y. Habibie meminta waktu menghadap selama 1 jam. 1 jam telah berlalu, dan tidak ada tanda-tanda pembicaraan akan segera berakhir. Saya memutuskan untuk memberi kelonggaran selama 30 menit. Jarum jam terus bergerak, namun Pak Habibie masih belum keluar juga. Sementara di ruang tunggu, masih ada menteri lain dan tamu asing menunggu giliran. Akhirnya, saya memutuskan untuk masuk ke ruang kerja Pak Harto untuk mengingatkan bahwa pembicaraan harus segera diakhiri. Sesampainya di luar ruangan, Pak Habibie pun berkata, "Baru sekali ini saya dikeluarkan ketika bertemu Pak Harto. Baru sekali seumur hidup saya." "Saya juga baru pertama kali ini mengeluarkan tamu yang menghadap presiden," jawab saya apa adanya. Benarkah otoriter? Kalau kamu belajar di sini, maka keluar dari sini harus sudah banyak perubahan. Kalau tidak belajar, kamu tidak akan berubah. Kalimat Pak Harto ini membuat saya berani mempertanyakan disposisi beliau. Pak Harto juga pribadi yang terbuka terhadap saran orang lain. Jika tidak setuju, Pak Harto berkenan memberitahukan mengapa disposisi tersebut diberikan. Mungkin saya ini ajudan yang bandel dalam tanda kutip, tetapi Pak Harto benar-benar tidak pernah marah atas sikap saya itu. Jadi, jika ada yang berpendapat Pak Harto otoriter, menurut saya itu karena latar belakang beliau dari militer. Saya juga orang militer. Di lingkungan militer, pengertian otoriter berbeda dengan pandangan umum. Dalam lingkungan militer, terdapat prosedur hubungan komandan dan staf. Pertama, kita menyatakan keinginan, kemudian kita memberikan saran beserta alasan-alasannya. Seandainya atasan menginginkan yang lain, bawahan pun harus siap dengan alasan-alasan dan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Nah, jika keputusan sudah diambil, seluruhnya harus patuh dan mendukung. Itulah yang disebut keputusan bersama, keputusan kelompok. Pada kapasitas seorang presiden, hal itu menjadi keputusan bangsa
yang mana semua harus mematuhi dan ikut mengamankannya. Jangan ada yang nakal atau tidak konsekuen dengan keputusan tersebut. Memang, keputusan itu dibuat oleh atasan. Namun, keputusan itu bukan keputusannya sendiri, bukan keputusan orang lain, melainkan keputusan kita bersama karena sudah melalui proses diskusi. Saya berpikir, mungkin hal ini yang seringkali disalah mengerti orang banyak dan membuat Pak Harto dituduh otoriter. Orang juga banyak membicarakan insting Pak Harto yang luar biasa. Penasaran akan hal itu, saya pun menanyakannya langsung kepada beliau. Lah, menurut kamu bagaimana? Tidak saya duga. Pak Harto malah balik bertanya. Keputusan itu bukan insting, lanjutnya. Semuanya melalui proses. Semakin banyak kita menerima informasi di seputar kebijakan yang akan diambil, maka kebijakan tersebut akan semakin komprehensif. Seperti yang diajarkan di Sesquad itu loh, Gi, kata Pak Harto. Jawaban beliau itu membuat saya merenung dalam-dalam. Peduli sesama. Kalau sudah berurusan dengan pakaian kesayangannya, Pak Harto amat sangat bandel. Beberapa kali saya meminta pengurus rumah tangga agar menyimpan saja celana dan kaos golf Pak Harto yang usang. Tetapi beliau malah menanyakan celana dan kaos yang biasanya dipakai itu. Tidak berhenti di situ. Pak Harto minta kaos barunya yang saya siapkan di koper dikeluarkan. Saya kira beliau akan memilih salah satunya untuk dipakai sore itu. Ternyata kaos-kaos baru itu beliau bagikan kepada staf yang lain dan Pak Harto berangkat main golf dengan kaos yang lama. Melihat sikapnya yang seperti itu, saya benar-benar heran setiap kali mendengar orang menghujat Pak Harto. Cobalah kita pikirkan kembali. Siapakah yang menikmati apa yang sudah diperjuangkan Pak Harto selama hidupnya selain kita semua? Ada yang menuduh Pak Harto menyimpan uang triliunan. Malah, saya juga dibilang sebagai penyimpan uang Pak Harto. Saya berani katakan bahwa saya tahu persis berapa besar uang yang dimiliki Pak Harto. Yang saya tahu, Pak Harto luar biasa peduli kepada banyak hal yang bersifat kemanusiaan, seperti kesejahteraan keluarga para veteran, keluarga prajurit, pendidikan untuk anak-anak tidak mampu, pemberdayaan ekonomi rakyat, pelestarian budaya, dan masih banyak lagi. Yayasan-yayasannya dibentuk untuk itu semua. Ketika orang lain mencerca yayasan-yayasan tersebut, Pak Harto pun bergeming. Bahkan hebatnya, Pak Harto tidak pernah marah atas hujatan-hujatan itu. Jangan-jangan lebih buruk. Walaupun Pak Harto sudah bukan presiden lagi, saya tetap menghormatinya sebagai orang tua. Saya tetap mengunjungi Pak Harto di kediamannya, sampai-sampai ketika Gus Dur menjadi presiden, salah seorang menterinya menegur saya. Kok masih sering mengunjungi Pak Harto? Apa masih mau membela-bela? Gus Dur tidak suka. Saya menjawab apa adanya. Saya menghormati beliau sebagai orang tua. Jangan-jangan kita ini malah lebih buruk dari Pak Harto. Akhirnya, saya dicopot dari jabatan Sekjen Dephankam RI di usia yang baru 52 tahun. Saya pun tidak diberi jabatan apa-apa. Ketika datang ke Cilangkap, saya tidak diberi meja, apalagi ruangan. Sungguh, saya tidak menyesal telah menempatkan Pak Harto sebagai orang tua dan pemimpin yang telah berjasa terhadap negara dan bangsa. Saya selalu ingat pesan Pak Harto, agar ojo dumeh, yang artinya jangan tinggi hati. Ojo gumunan, yang artinya jangan cepat merasa heran. Pesan beliau yang terutama adalah agar saya
selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sugiono lahir di Cilacap 10 September 1948. Ia menyelesaikan pendidikannya di Akabri pada tahun 1971 dan mendapatkan penempatan pertamanya pada Yon Infanteri 642 Kodam 11 Tanjung Pura. Ketika berpangkat Letnan Kolonel, ia menjabat Komandan Brigade Lintas Udara 17 Kostrat. Sugiono pernah menjadi Komandan Pasukan Pengawal Presiden, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan. Saat buku ini selesai ditulis, ia menjadi Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.